Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Praise God, berikan sorak-sorak yang meriah bagi Yesus. Amin. Oke, shalom, selamat pagi buat kita semua yang sudah hadir ya di pagi hari ini. Haleluya, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Engkau yang layak disembah ya Tuhan. Terima kasih. Oke, kita akan naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan. Shalom Pak Lukas, Bu Joyce. Shalom Haleluya. Pak John. Oke, Ibu Yeti sudah hadir belum? Belum ya? Oke, baik, kita akan naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus yang luar biasa di pagi hari ini. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya ya. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat dan layak disembah. Dia layak terima segala pujian. Amin, amin. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya, praise God. Oke, kita akan naikkan satu pujian bagi Tuhan Yesus ya di pagi hari ini. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, berikan hati kita untuk terus memuji Tuhan ya dengan segenap hati. Dia yang layak kita sembah, yang layak kita tinggikan selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Sungguh besar kuasa-Mu Tuhan. Oke, kita pujikan pujian ini haleluya 12 kali. Haleluya. Dan kita akan sujud menyembah Yesus ya. Praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Oke, kita naikkan pujian ini bersama-sama di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Hati kami merindukan-Mu Tuhan. Hati kami haus kepadamu. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwa kami Tuhan. Bahwa kami lebih dekat kepadamu Tuhan, semakin melekat lagi denganmu. Terima kasih Tuhan. Mari katakan bersama-sama. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya, haleluya. Di dalam bayana masih dalam haleluya, 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 haleluya. Mari bersama katakan rasakan hadirat Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan. Oke, praise the Lord, haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita ya untuk mendengar firman Tuhan di pagi hari ini. Haleluya, selamat pagi Bu Yeti. Praise God. Pagi. Oke, puji Tuhan ya. Mari Bapak Ibu kita akan siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan di pagi ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai. Nanti setelah firman, Ibu Yeti akan menaikkan doa ya. Silakan Bu Joyce doa dulu untuk firman Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baik, bisa dibuka Bu Joyce. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini yang Engkau sudah beri kami bangun, yang Engkau sudah tambahkan satu hari-hari yang begitu indah bagi kami. Sebentar lagi kami siap akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi Bapak Pendeta John Sardina dari Kediri, berilah kesehatan, kekuatan, Amin. umur panjang, tak putus-putusnya Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman bagi semua yang hadir pada pagi maupun malam, yang terutama kami Tuhan, tadinya kami tidak mengerti apa-apa Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, dengan peristiwa kami ini Tuhan, kami percaya Tuhan selalu membukakan jalan bagi kami, maupun tak putus-putusnya. Kami juga ibadah keluarga, maupun pagi, maupun siang, maupun malam. Adik kami yang memimpin, Tuhan juga urapi. Adik kami, Sonya, dia sebagai majelis Tuhan di gereja Peniel, pengganti dari orang tua kami, Tuhan, beri Sonya ini kekuatan. Amin. Karena dia juga melayani di Krongkot, ada yang meninggal Tuhan. Dia kembali berangkat lagi. Kami percaya beri anak adik kami Sonya umur panjang, sehat selalu. Amin. Terima kasih ya Bapak.
juga mengenai firman Tuhan yang luar biasa. Adik kami ini Tuhan, kami rindu seperti adik kami. Berilah kami hikmat Tuhan dengan ibadah-ibadah puji-pujian maupun kebenaran firman Tuhan. Sebentar lagi kami akan siap mendengarkan firman Tuhan. Juga jamaah urapi semua yang hadir pada pagi hari ini dari gereja CLCC yang ada di Kediri. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Bu Joyce. Doa yang sangat indah ya, yang sudah dinaikkan. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh baik. Amin. Puji Tuhan ya. Oke. Luar biasa kita boleh ada hari ini, satu anugerah Tuhan. Dan kita terus ya, tetap terkoneksi dengan sorga selaku. Karena bagaimanapun Tuhan yang di sorga itu melihat apa yang kita lakukan, saudaraku ya. Dia mengerti semua keperluan, kebutuhan kita semua. Amin ya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, pagi ini firman Tuhan akan saya sampaikan. Kalau kemarin kita bicara sebuah tema yaitu senjata kebenaran ya. Kemuliaan Allah dalam senjata kebenaran. Nah, pagi ini kita bicara tentang kemuliaan Allah dalam hamba kebenaran ya, saudaraku. Kalau ada hamba berarti ada tuannya ya. Nah, kita ini adalah hamba dan Yesus itu adalah tuan ya. Dia yang lebih berkuasa dari segala sesuatu. Saudara terkasih Tuhan, dan kita akan nanti lihat sebuah renungan firman Tuhan pagi ini, dan nanti Pak Lukas akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan ya buat kita sekalian. Haleluya, praise the Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, tadi doa Bu Joyce, tadi saya juga turut senang. Artinya saya mendengar kalau adiknya Ibu Sonya ya dipakai Tuhan juga ya dalam melayani. Wow, itu sesuatu yang luar biasa. Saya ingat beberapa tahun yang lalu beliau datang dengan Joyce di tempat kebaktian kami dan mengalami pengurapan Roh Kudus ya. Nanti saya akan tayangkan videonya, saudaraku ya. Itu penting, pengurapan Roh Kudus itu yang membuat kita itu akan memiliki kekuatan untuk melayani. Kita mempunyai kuasa untuk melayani. Bahkan pengurapan itu akan mengajarkan kita tentang segala sesuatu ya. Tanpa pengurapan Roh Kudus kita tidak akan pernah bisa mengerti rahasia-rahasia firman Tuhan ya. Saya pun juga pada pagi ini menyampaikan firman ini, saya butuh yang namanya juga pengurapan Roh Kudus ya. Tanpa itu tidak akan pernah bisa. Oke. Baiklah saudara-saudara, pagi ini kita serial pengajaran firman Tuhan pagi ini sudah tiba di serial yang ke-237 ya. Luar biasa, terpujilah Tuhan selama-lamanya, dan tema kita di pagi ini adalah kemuliaan Allah ya dalam hamba kebenaran ya, bisa ditambah di situ dalam hamba kebenaran. Oke, saya tambah dulu ya. Oke. Pertanyaannya, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam hamba kebenaran? Jawabannya apa, saudara-saudara? Tentu ada, pasti ya. Kalau bukan hamba kebenaran, hamba kelaliman, hamba dosa, apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Jawabannya sudah tentu tidak ada ya. Nah, Tuhan mencari hamba kebenaran yang melakukan kebenaran. Ya, kebenaran itu apa? Firman Tuhan. Amin ya. Yohanes 17 ayat yang ke-17. Dan nats Alkitab kita di pagi ini terambil dari Roma pasal 6 ayat 16. Pada sahabat kita kekasih Tuhan, Bapak Lukas Krisnanto dapat memperdengarkan ayat firman Tuhan pagi ini. Nats Alkitab terambil dari Roma 6 ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang dipimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Amin. Amin. Tuhan perhadapkan dua hal ini, saudara.
menjadi hamba kebenaran atau hamba dosa atau disebut hamba kelaliman. Saudara, kalau kita menjadi hamba kebenaran, maka itu akan memimpin kita kepada kebenaran. Kebenaran memimpin kita kepada hidup. Tapi kalau kita menjadi hamba dosa, maka itu akan memimpin kita kepada kematian. Ya, Roma pasal 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut. Maut itu adalah kebinasaan, kematian. Kematian yang keberapa? Kematian yang kedua. Kematian yang pertama kali terjadi di bumi, dan kematian yang kedua terjadi itu di neraka, saudaraku. Maka itu, saudara, Tuhan memberikan kita kebebasan untuk kita memilih. Saya berdoa supaya kita tidak salah pilih. Kita pilih pagi ini kita adalah hamba kebenaran, bukan hamba dosa atau hamba kelaliman. Amin. Kalau hamba kebenaran akan membawa kita kepada kebenaran, membawa kita kepada kehidupan, membawa kita kepada keselamatan. Kita selama di bumi dapatkan hal-hal yang baik dan menyenangkan, ya. Menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan pun menyenangkan kita. Tapi kalau kita menjadi hamba kelaliman atau hamba dosa, itu akan membawa kita kepada keburukan, membawa kita hilang kemuliaan Allah. Ya, Roma 3:23 berkata, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi pastikan pagi ini saudara dan saya itu adalah hamba kebenaran, ya. Dikatakan dalam ayat ini, sekali lagi saya ulang, ya, apakah kamu tidak tahu? Tidak tahu apa, saudaraku? Bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, apa yang terjadi? Kamu adalah hamba orang itu. Jadi Tuhan ini, kalau kita menghambakan diri kepada dia, apakah itu Tuhan kebenaran atau Tuhan dosa, maka kita menjadi hambanya dia, saudaraku. Nah, maka ini penting sekali kita menjadi hamba kebenaran. Yesus adalah kebenaran kita, ya. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Amin. Itu yang Tuhan mau, saudara. Kita menyerahkan diri kepada Yesus yang adalah kebenaran. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes pasal 14 ayat 6. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa di sorga kecuali melalui Yesus. Jadi Tuhan mau hari ini kita menyerahkan diri kepada Yesus Tuhan kita. Dan dia adalah Tuhan yang diagungkan, ditinggikan. Dia punya kuasa penuh, otoritas penuh atas kita. Dan kita menaklukkan diri di bawah kekuatan kuasanya. Amin, ya. Kita menundukkan diri, kita mentaati dia. Bukan kita menjadi hamba kepada dosa yang membawa kita kepada kebinasaan, ya. Nah, ini sampai di sini Bapak Ibu sudah mulai memahami, ya. Itu penting sekali. Oke. Dan hal ini dapat kita pelajari di dalam kita akan lihat bagian penting ini dulu. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam hamba kebenaran. Nah, hamba kebenaran ini dia adalah orang yang rendah hati, ya. Karena dia rendah hati, dia mau mengikuti dan melakukan perintah tuannya dalam segala ketaatan. Wow, luar biasa. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, namanya hamba itu perlu memiliki kerendahan hati, ya. Kalau hamba tidak rendah hati, maka itu bukan hamba, ya, saudaraku. Apa yang dikatakan oleh tuannya siap, ya. Apa yang diinginkan oleh tuannya kita selalu berkata siap, ya, siap. Komandan, siap. Kita melakukan segala sesuatu. Dan itu akan menyenangkan hati Tuhan, ya. Alkitab berkata ketaatan mendatangkan berkat. Ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Dalam Ulangan 28 di sana dikatakan Tuhan memperhadapkan berkat dan kutuk. Dan Tuhan bilang, pilihlah pada hari ini berkat supaya kamu diberkati. Nah, karena itu kita menjadi orang-orang yang taat, hamba kebenaran mentaati Tuhan, tuannya. Kata taat itu tulis dari depan ke belakang, dari kiri ke kanan, kanan ke kiri sama. T-A-A-T. Ya. T yang pertama itu tidak. A yang pertama itu ada. A yang kedua alasan. A yang terakhir, yang T yang terakhir itu adalah tidak. Jadi tidak ada alasan tidak, ya. Itu namanya hamba kebenaran. Amin, saudaraku. Tidak ada excuse. Yes, siap Tuhan. Apapun, ya, seperti pujian yang berapa waktu, ya, sempat
Dinyanyikan suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Jadi Tuhan suka apa, kita lakukan. Tuhan suka apa, kita lakukan. Itu hamba kebenaran, saudaraku. Tidak ngeyel, ya, tidak protes, tidak membangkang, saudaraku. Dia hanya nurut aja. Saudara bisa membayangkan kalau Yesus yang diutus dari sorga turun ke bumi untuk melakukan kehendak Bapa, dan dia ngeyel, dia bilang, aku tidak mau turun ke bumi, biarin manusia mau binasa ke, mau hancur ke, aku nggak mengurus. Apa yang terjadi kalau Yesus arogan, Yesus egois seperti itu? Dia nggak mau turun dari sorga, tinggalkan sorga yang mulia, datang ke dalam dunia yang fana, mencari manusia berdosa yang menjijikan. Saudara saya semua ini, saudaraku. Kalau Yesus tidak pernah datang ke dalam dunia ini, bayangkan Bapak Ibu, kemana nasib semua umat manusia? Jawabannya pasti menuju pada kebinasaan. Kita bersyukur Bapak Ibu, Yesus taat melakukan kehendak Bapa. Bahkan dia sempat di Taman Getsemani saat dia berdoa menghadapi cawan murka Allah. Dalam doanya sampai itu peluhnya, keringatnya itu berubah menjadi titik-titik darah. Saking Yesus dalam keadaan stres, depresi, bukan karena dia takut penghukuman, karena begitu dosa yang begitu banyak umat manusia, dia harus menanggung semuanya itu. Dia doa, dia bilang, Bapa kalau boleh, ya Bapa kalau boleh, cawan ini lalu daripadaku. Cawan apa? Cawan murka Allah. Tuhan murka kepada manusia. Dia minta kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Artinya dia minta kalau boleh dia tidak mau meminumnya. Tapi dia bilang, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Yesus harus tunduk, dia taat kepada kemauan kehendak Bapa. Dan itu yang dia ajarkan dalam doa Bapa kami. Saya masih ingat doa Bapa kami apa? Bapa kami yang ada di sorga, terus apa lagi? Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi. Siapa yang di bumi? Saudara dan saya, ya. Seperti di sorga. Siapa yang di sorga? Tuhan. Jadi apa yang Tuhan mau, apa yang ada di sorga itu ada di bumi. Dan ada orang-orang yang melaksanakan kehendak Tuhan, yaitu kita semua. Bisa melaksanakan kehendak Tuhan dibutuhkan kerendahan hati. Sebagai seorang hamba kebenaran. Ada hamba juga, tapi hamba gak benar, saudaraku. Itu hamba dosa, ya. Hamba kelaliman, saudaraku. Dia menyerahkan dirinya, tubuhnya untuk memuaskan keinginan-keinginan daripada dosa. Keinginan-keinginan daripada iblis, saudaraku. Tapi akhirnya ujung-ujungnya menuju pada kehancuran, kebinasaan, ya. Maka itu kita mau memilih menjadi hamba kebenaran. Oke, hal ini dapat kita pelajari dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat 18. Nah, dari ayat-ayat tersebut, saudaraku, ini akan sangat membahagiakan hati kita. Akan sangat membuat kita bergembira, kita bersuka cita, kita berglori. Kenapa? Karena dari ayat-ayat tersebut ini, kita akan dapati ada 3 kebenaran, ya. Ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Ini perlu mengerti dulu, ya. Mengerti kemuliaan Allah dalam hamba kebenaran, ya. Tadi kita sudah sama-sama menanyakan, ya, bertanya, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam hamba kebenaran? Jawabannya ada, ya. Haleluya. Mari kita lihat ciri-ciri orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam hamba kebenaran itu siapa? Mari kita lihat ini rahasianya. Siapa dia? Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Yang pertama ini dia. Dia adalah orang percaya yang menyerahkan apa? Menyerahkan dirinya pada Tuhan. Dan kemudian menjadi hamba kebenaran dan selalu mentaatinya. Amin, ya. Kita lihat dalam Roma pasal 6 ayat 16. Ya, baik, bisa dibuka Pak Lukas. Roma 6 ayat 16, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang dipimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Amin. Amin. Jadi yang pertama, ciri yang pertama dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam hamba kebenaran,
Pertama, dia menyerahkan. Menyerahkan apa, saudaraku? Menyerahkan dirinya kepada siapa? Kepada Tuhan, ya. Supaya apa? Dia menjadi hamba kebenaran dan selalu mentaati Tuhan, ya. Untuk Tuhan kita ini menyerahkan diri. Kita berserah. Aku berserah. Aku berserah kepadamu Yesus Tuhan. Aku berserah. Untuk Tuhan kita berserah, kita menyerahkan diri. Tapi untuk masalah jangan menyerah. Paham saudara-saudara, ya? Untuk Tuhan kita berserah, kita menyerahkan semua. Tuhan, aku serahkan kepada Tuhan. Aku percaya Tuhan akan menolongku. Tapi untuk masalah jangan menyerah, Bapak Ibu sekalian. Hadapi semuanya itu. Bersama dengan Tuhan, kita akan melewati semua dengan baik. Badai persoalan satu persatu kita lewati, ya. Kemarin Bapak Ibu kita doakan pergumulan teman-teman kita, saudaraku, ya. Dalam persoalan, ya, Bu Yeti, Bu Joy, Pak Lukas, Bu Weli, kita doakan terus. Jangan menyerah, saudara, kepada masalah. Terus berjuang, terus berjuang. Terus tetap setia aja, tetap setia, saudara. Karena dengan kita terus bertahan, kita maju terus, kita akan mendapatkan apa yang Tuhan sediakan di sana, ya. Saudara, kita dengarkan kemarin kesaksian Bu Yeti, menantunya yang kita doakan, puji Tuhan, yang sakit di rumah sakit, sempat di ruangan ICU, Bu Yeti doa sambil nangis, ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan mendengar doa-doa kita semua. Sehingga akhirnya kemarin kami dapat kabar, Bu Yeti bilang sudah pulang, ya, menantunya sudah kembali ke rumahnya. Puji Tuhan. Bapak kemarin juga temannya Pak Frans Angki, ya, Pak siapa itu, Ari Keliduan. Setelah ibadah Zoom malam itu, Pak Frans Angki telepon saya minta didoakan untuk temannya dan kita bertiga, ya, kita saling mendoakan. Dan puji Tuhan, saudara, setelah dia mengakui semua yang ada di dalam isi hatinya dan ternyata Tuhan sembuhkan dia. Dan besoknya dia pulang dari rumah sakit ke rumahnya. Lalu dia ikut Zoom, saudara, ya. Luar biasa, Bapak Ibu. Nah, tadi malam juga Pak Darmawan, dalam pergumulan dia telepon saya. Kemarin siang waktu kita ada doa siang itu, memang saya telepon dia untuk gabung. Mungkin cuma karena dia mungkin lagi sibuk, ya, karena istrinya ini sempat masuk rumah sakit. Kita doakan, ya, Ibu Hananova masuk rumah sakit karena ini ada sedikit gangguan, ya, di gangguan karena dia mengalami ada sedikit depresi begitu, saudaraku. Karena dia ikut satu seminar dan seminar itu membuat dia dalam keadaan sepertinya dia mengalami sesuatu yang tidak stabil di situ, ya. Dia sedih padahal Pak Darmawan bilang dia ini orangnya periang, ya. Dia orangnya ini gembira. Tapi setelah ikut seminar itu, saudaraku, akhirnya dia menjadi orang yang rasanya itu, ya saudaraku, dia apa ya termakan dengan apa yang disampaikan sehingga dia dalam keadaan seperti itu dan Pak Darmawan minta didoakan, ya. Dan memang tadi malam juga karena baterai saya sudah dalam keadaan drop, saya bilang oke, nanti kita akan lanjut lagi karena ini saya harus charge dulu baterainya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, nah saya tahu masalah itu datang, tapi kita tidak boleh menyerah, ya. Kita perlu punya mental pemenang. Nah, ini yang saya ingin sampaikan gini. Saudara-saudara, kita ini perlu punya mental pemenang, tapi hati hamba, ya. Paham, ya? Mental pemenang itu artinya apa? Dia tidak menyerah kepada masalah, tapi dia punya hati hamba. Hati hamba itu hatinya rendah hati yang mau berserah kepada Tuhan, ya. Itu seperti itu. Dia orang rendah hati. Bisa paham, ya, saudaraku? Jangan sampai kebalik, saudaraku, ya. Punya mental pecundang, saudara, mental penakut. Lalu Bapak Ibu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apapun yang terjadi, terjang aja, ya. Bu Joyce punya kesaksian, saudaraku. Waktu pertama kali melayani, terobos saja. Biar ada salah, itu terobos saja. Yang penting punya percaya diri dulu, ya. Kalau moto dari Tokopedia apa? Tokopedia punya moto apa? Mulai dulu, mulai saja, ya, mulai saja. Jangan takut, ya. Mulai saja, saudaraku. Nah, saya yakin dengan kita punya keberanian itu, kita akan lihat kuasa Tuhan semakin dicurahkan. Nah, saya ingat ketika beberapa tahun yang lalu pada waktu saya berkhotbah, ya. Biasanya sebelum saya berkhotbah itu satu pujian dinaikkan dulu, dinyanyikan. Dan saya sudah merasakan hadirat Tuhan begitu kuat sekali.
Saya merasakan ada urapan Roh Kudus yang mengalir seperti sengatan listrik yang masuk dalam tubuh saya dan itu membuat tangan saya itu bergetar. Tapi hari itu memang saya kurang mengerti, ya. Saya namanya masih baru, ya, belum paham, saudaraku. Tangan saya bergetar. Saya bilang, ini apa ini maksudnya nih? Jadi Tuhan ingin ketika pengurapan itu datang, tangan saya bergetar, itu rasakan seperti aliran listrik masuk, sengatan listrik masuk, dan itu membuat badan saya, tangan saya itu bergetar. Nah, karena saya nggak ngerti, saya diamkan aja gitu. Harusnya saya harus impartasikan, saya salurkan urapan itu kepada jemaat, karena itu saya nggak ngerti. Jadi ketika saya dapat itu beberapa kali, saya tidak ngerti, akhirnya hilang begitu. Nah, suatu hari ketika saya mulai berdoa, Tuhan, apa maksudnya itu? Dan Tuhan ingin supaya pengurapan itu disalurkan, diimpartasikan, dialirkan kepada yang lain, kepada jemaat. Suatu hari ketika ada beberapa jemaat, mereka minta untuk kita mengadakan sebuah acara retreat, ya, itu di Kediri sini, saudaraku. Dan pada waktu itu pas ibadah Paskah, dalam rangka ibadah Paskah di Posarang, nah kami mengadakan itu. Dan mereka bilang, Pak, nanti di sesi terakhir itu ada pengurapan Roh Kudus. Hah? Dalam hati saya, pengurapan Roh Kudus. Ini saya belum pernah melakukan. Tapi oke, saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau pakai saya siap, Tuhan. Akhirnya apa, Bapak Ibu? Saya melayani mereka dalam ada beberapa sesi, selesai sesi yang terakhir, pengurapan Roh Kudus. Dan pada saat mereka maju dan tiba-tiba pengurapan itu saya kaget, saya lihat belum didoakan, belum ditumpangi tangan, tiba-tiba gebak, saudaraku. Dan itu sejak itulah mulai saya bergerak di situ, di dalam pengurapan Roh Kudus. Saya tidak mau diamkan itu lagi. Makanya Bapak Ibu sekalian, ya, ketika nanti kebaktian-kebaktian tatap muka, ketika pengurapan itu datang, saudara-saudara cepat-cepat maju. Karena ketika saudara maju, kita punya frekuensi yang sama, ya, saudara. Kita punya vibrasi yang sama, getaran yang sama, cepat maju. Karena saudara akan dapatkan sepenuhnya apa yang Tuhan berikan kepada saya, Tuhan berikan juga kepada saudara-saudara sekalian, ya. Cepat supaya saudara nangkap itu pengurapan itu dengan double porsi. Ya, seperti Elia dengan Elisa, pengurapan yang ada pada Elia turun kepada Elisa, ya. Seperti apa yang ada pada Musa, pengurapan pada Musa turun kepada Yosua. Ya, saudaraku, seperti apa yang ada pada Yesus turun kepada 12 muridnya. Jadi saudara lihat dengan siapa kita bergaul, itu akan menentukan apa yang kita dapatkan. Kau bergaul dengan orang-orang yang diurapi Tuhan, engkau akan mengalami pengurapan itu. Ya, jadi kita perlu menyerahkan diri kita kepada Tuhan, dan kemudian kita menjadi hamba kebenaran yang selalu mentaati. Ya, oke, sampai sini paham Bapak Ibu, ya? Haleluya, kita doakan acara tanggal 20, tanggal 27 tempat Bu Yeti. Tuhan impartasikan pengurapan itu lebih dahsyat lagi. Nah, mari kita lihat yang kedua. Ciri yang kedua dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam hati, ya, dalam hamba kebenaran. Mari kita lihat. Yang kedua, setelah dia, pertama apa tadi? Setelah dia, dia menyerahkan dirinya. Yang kedua sekarang, dia mengucap syukur. Dia mengucap syukur kepada Allah. Jadi ucapan syukur itu penting, ya. Dia mengucap syukur kepada Allah, saudara-saudaraku, bahwa dia berubah dari hamba dosa kepada hamba kebenaran. Nah, dia mau berubah, saudaraku. Tinggalkan dosanya dan mau melakukan yang benar. Menjadi hamba kebenaran, ya. Mari kita lihat dalam Roma pasal 6 ayat 17. Roma 6 ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Amin. Amin. Tetapi syukurlah kepada Allah. Nah, Tuhan ingin dalam hidup ini seorang yang mengerti dia adalah hamba kebenaran itu, dia selalu mengucap syukur kepada Allah. Jangan ngomel, jangan menggerutu, jangan bersungut-sungut, saudaraku, ya. Lakukan sesuatu dengan ucapan syukur. Karena ucapan syukur itu sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Meskipun yang engkau alami tidak baik, yang engkau miliki kurang, rasanya secara hitung-hitungan manusia tidak cukup ini. Kurang ini Tuhan. Tapi ketika engkau ucap syukur dengan hal yang tidak baik, dengan hal yang sedikit, Tuhan buat jadi banyak. Yang kecil Tuhan buat jadi besar. Ya,
Saudaraku, bahkan sampai melimpah, saudaraku. Ingat, Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 2 ekor ikan dan 5 roti. Bagaimana sampai mujizat bisa terjadi? Mereka makan sampai kenyang, bahkan ada sisanya 12 bakul. Hanya dengan mengucap syukur kepada Allah. Yesus angkat 2 roti, 5 roti, 2 ekor ikan, dan mengucap syukur. Dan tiba-tiba terjadi multiplikasi, mujizat pelipat gandaan. Siapa percaya bahwa Tuhan akan melipat gandakan berkat-Nya, kuasanya, mujizatnya, pengurapannya dalam hidup kita semua yang percaya, lambaikan tangan. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mengucap syukur Bapak Ibu sekalian. Mazmur 50 ayat 23 berkata, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Amin. Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan? Dengan cara apa? Dengan cara kita bersyukur. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kenapa bangsa Israel, khususnya 10 pengintai dan orang-orangnya ini, mereka tidak diizinkan memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan? Karena mereka menggerutu, mereka bersungut-sungut. Mereka di padang gurun, tidak ada pabrik roti, tidak ada, di sana ada ini fried chicken, ya makanan, saudaraku, daging. Mereka menggerutu, saudaraku, dan akhirnya mereka tidak masuk tanah perjanjian. Mereka hanya berputar-putar di padang gurun 40 tahun lamanya, dan akhirnya mereka mati. Tapi Kaleb dan Yosua, mereka punya spirit yang luar biasa. Mereka punya excellent spirit. Mereka tahu mengucap syukur, mereka ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Mereka tidak menyerah kepada masalah, meskipun ada tantangan, ada lawan, ada musuh di tanah perjanjian yang mereka masuki itu. Tapi mereka bersama dengan Tuhan, mereka bilang kepada Musa, bersama Tuhan, kita memasuki negeri itu, kita bisa menaklukkan negeri itu, kita mengalahkan, menumpaskan musuh-musuh itu, dan terjadi seperti yang mereka ucapkan itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, makanya penting kita perlu mengatakan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, ya. Jangan berkata, ya aku loro, ya payah nih, ya aku lagi apes nih, ya aku lagi dalam keadaan sial. Saudara-saudara, hati-hati dengan perkataanmu. Saudara bisa tahu orang itu imannya kuat dan tidaknya dari mana. Dengarkan aja kata-katanya. Kalau kata-katanya pesimis, kata-katanya apatis, kata-katanya itu, saudara-saudaraku, tidak memotivasi orang, bahkan memotivasi dirinya terlebih dahulu, maka kita tahu dia sedang bermasalah dengan imannya. Ya, saudara, kita tidak bisa memungkiri bahwa hidup ini kita perlu perjuangan, ada masalah, ada persoalan. Tapi Tuhan ingin kita gunakan saraf lidah ini, kata-kata kita ini yang membuat kita bisa menang atau kita bisa kalah, tergantung apa yang kita ucapkan. Kita bisa bahagia, kita bisa merana, kita bisa sehat, kita bisa sakit, tergantung apa yang kita ucapkan. Karena apa yang kau ucapkan itulah yang engkau dapatkan. Ya, saudara, maka itu kita perlu mengucap syukur. Mengucap syukur. Tuhan sanggup membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Kun fayakun, sud langsung ada. Ya, dahsyat kalau Tuhan sudah berkehendak, pintu yang tertutup terbuka, jalan yang buntu terbuka, saudaraku. Asal engkau tahu rahasianya. Rahasia yang kedua ini kita mengucap syukur. Itulah hamba kebenaran, ya, mengucap syukur kepada Allah. Oke. Dan kita mau berubah dari hamba dosa kepada hamba kebenaran. Haleluya, ya. Oke, mari kita lihat yang ketiga rahasianya ini. Setelah dia mengucap syukur, yang ketiga sekarang dia menerima. Amin. Dia menerima apa, saudaraku? Dia menerima karya penebusan Yesus di mana? Di salib. Yesus yang telah membuat dia merdeka dari dosa. Mari kita lihat, ya, Roma pasal 6 ayat 18. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin. Amin. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Oh, siapa yang tidak bahagia dimerdekakan dari dosa? Itu satu hal yang sangat membahagiakan. Dosa yang selama ini membuat orang itu terkungkung, terjerat, tertekan, membuat dia susah, tertuduh, terdakwa. Dia dalam keadaan tertuding terus, saudaraku, ya, dihantui terus dengan dosa itu. Sekarang dia menjadi hamba kebenaran karena apa? Dia dimerdekakan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, yang ketiga kita perlu menerima, ya, menerima akan karya penebusan. Karya penebusan siapa? Yesus. Penebusan artinya dia telah membayar lunas. Maka dia disebut sebagai sang penebus. Dia menebus kita. Dalam bahasa Inggris dikatakan redeem. Dia membayar, saudaraku. Nah, saudara, Anda perhatikan baju yang ada saudara kenakan hari ini, ya, saat ini, itu sebelumnya kan ada di etalase di toko, ya, betul ya? Itu ada dipajang di toko. Dan kita belum mengenakannya karena belum menjadi milik kita. Bagaimana supaya itu bisa menjadi milik kita dan kita bisa mengenakan? Kita harus keluarkan, ya, kocek kita, sejumlah uang, kita bayar
baju yang kita kenakan hari ini, baru kita bisa memilikinya. Seperti itulah Yesus dengan kita, ya. Kita waktu jatuh dalam dosa, kita terjual di pasar dosa. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menebus kita. Nabi datang tidak bisa menebus kita. Rasul datang tidak bisa menebus kita. Hanya Yesus, Sang Juru Selamat, yang menebus kita di kayu salib. Haleluya, ya. Sehingga kita merdeka. Amin. Haleluya. Dahsyat Bapak Ibu. Oke, sekarang kita lihat apa hasilnya. Hasil yang pertama dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam hamba kebenaran, ini dia. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman, saudaraku, apa yang terjadi? Dia mau apa? Mau dipimpin oleh hidupnya pada kebenaran, ya. Ini ada satu kemauan, Tuhan pimpin saya, seperti pujian berkata, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Amin, ya. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Amin. Mari kita lihat Roma 6 ayat 16. Roma 6 ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang dipimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Amin. Amin. Maupun dalam kebenaran yang memimpin kamu kepada kebenaran, ya, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu ke dalam kebenaran. Ini saudaraku. Jadi hasil yang pertama, saudaraku, orang percaya yang taat pada firman, ya, dia mau dipimpin hidupnya, ya, pada kebenaran. Haleluya. Kebenaran itu adalah firman, ya. Firman itu adalah Yesus. Yesus telah menjadi firman itu, saudaraku. Dan kita perlu Yesus, kita perlu firman. Memang Yesus secara tubuh fisik jasmani tidak ada di bumi, tapi firman-Nya, perkataannya ada di bumi. Rohnya, yaitu Roh Kudus, Roh Allah, itu ada di bumi, dan kita butuh itu, saudaraku. Amin, ya. Mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Ya, orang yang percaya pada firman itu dia mau apa, saudaraku? Dia mau mentaati pengajaran secara berkelanjutan, ya. Mari kita lihat di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-17. Roma 6 ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Amin. Amin, ya. Dikatakan tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Jadi pengajaran itu diteruskan, makanya ada berseri, ya. Kita sudah tiba di seri yang ke-237. Nanti malam kita lanjut, ya, diteruskan di seri yang ke-238. Terus gitu Bapak Ibu, ya. Sehingga kita bisa mengerti rahasia-rahasia ini. Di luar sana saudara tidak akan dapatkan seperti di sini, saudaraku. Percayalah, ya, di sini saudara dapatkan itu menunya itu secara teratur, ya, secara bertahap sehingga saudara-saudara bisa mengerti. Amin. Oke, kita lihat yang ketiga yang terakhir. Haleluya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudaraku, dia itu berkomitmen. Komitmennya apa? Dia menjadi hamba kebenaran. Haleluya. Kita lihat ayatnya, ya. Roma pasal 6 ayat 18. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin. Amin. Dan menjadi hamba kebenaran ini membutuhkan sebuah komitmen, sebuah keputusan, sebuah janji di hadapan Tuhan. Tuhan, aku dulu hamba dosa, sekarang aku mau jadi hamba kebenaran, ya. Melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga kebenaran itu akan memerdekakan kita, akan membebaskan kita dari semua belenggu dosa, dari ketakutan, kecemasan, kebimbangan, dari keadaan-keadaan yang buruk, yang membuat kita terpuruk, yang membuat kita tertekan, kita dilepaskan, dibebaskan Tuhan. Haleluya. Kita akan berdoa bersama-sama, dan Ibu Yeti Sulistioni akan berdoa buat firman Tuhan ini, ya, untuk kita semua. Salam. Ya, shalom. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Mu, sehingga pagi hari ini
kami semua dapat berkumpul di gereja CLCC dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami mohon ampunilah dosa-dosa kami di hari ini. Kami juga ucap syukur terima kasih Tuhan pada pagi hari ini dapat mendengarkan firman-firman-Mu melalui Bapak Pendeta, Bapak John Sarbunan. Tuhan, terima kasih. Dalam doa kami ini, kami juga ucap syukur bahwa anak menantu kami juga sudah sehat Tuhan. Ya. Dan kami betul-betul ucap syukur terima kasih Tuhan. Karena Engkau-lah yang telah menyembuhkan putra menantu kami Tuhan. Ya. Tuhan, di dalam doa kami di pagi hari ini, kami serahkan untuk Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Praise God. Terima kasih Ibu Yeti Sulistiorini. Ya, sebelum Ibu Yeti nanti akan memandu kita, kita ingin tahu dulu Bu Weli. Shalom Bu Weli. Bagaimana kabarnya temannya Ibu Tabita ya, Keliduan? Iya, makasih Bapak Pendeta. Selamat pagi, shalom. Ya, shalom. Ya, hari ini berangkat. Berangkat ya, kita doakan ya. Ya, Ya. Pendeta. Tuhan menyertai dia, Tuhan sertai dia dengan kasih-Nya, kuasa-Nya, pertolongannya ya. Ya, terima kasih. Istri daripada Pak Wahyu, Bu Sinta, gimana perkembangannya? Sudah sehat kah? Sudah bisa jalan bagus, sudah enak. Walaupun masih ada rasa sakit sedikit-sedikit ya. Oke. Bapak Pendeta. Ya, makasih untuk Ya. doanya. Oke, sampaikan pada Pak Wahyu dan istrinya, mereka lebih dekat dengan Tuhan ya. Amin. Minta supaya Tuhan berkati mereka, kasih mereka kekuatan kuasa ya, pengurapan itu sehingga mereka aman. Amin. Karena mereka Amin. dalam pekerjaan ini kan banyak kompetitornya ya, pesaing-pesaingnya. Nah, kita tidak tahu hati orang itu kan dia bisa pakai berbagai macam ya cara untuk bisa menjatuhkan lawan-lawannya ya kan. Ya. Yang penting aku ya itu. Ya. Jadi orang itu kan begitu. Jadi makanya pesan saya kepada Pak Wahyu sama istrinya, mereka lebih dekat dengan Tuhan supaya mereka aman dimanapun mereka pergi. Yang namanya santet, mantra, pelet, tenung, ilmu jampi-jampi tidak akan menimpa. Bu Weli juga memang tetap kuat dalam doa, menjadi penopang yang doa bagi mereka. Ya, itu penting supaya mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Karena kita lihat dalam dunia bisnis itu persaingan ketat sekali. Jadi orang saling menjatuhkan, orang saling menghancurkan, gitu ya. Jadi yang penting aku ya, gitu. Jadi orang itu seperti itu. Makanya kita kan tidak tahu hati orang ya, di depan baik-baik tapi di belakang dia kerjakan ya. Seperti yang Ibu Yeti ceritakan itu kan, ada orang mau nyantet dia tapi puji Tuhan dalam kuasa Tuhan perlindungan dia aman sampai hari ini ya. Bu Weli, itu pesan saya ya. Kasih tahu ya kepada Pak Wahyu dan istrinya. Oke. Baik, kembali kepada Ibu Yeti Sulistiorini. Ya, selanjutnya kita akan masuk ya kepada doa profetik. Haleluya. Ya. Ya, doa profetik ini akan dinaikkan oleh ibu kita, Ibu Joyce Putirai. Haleluya. Dari kota Surabaya. Ya. Kepada Ibu Joyce dipersilakan. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan, juga Ibu Yeti. Shalom, kekasih dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan doa profetik, kita amini dengan I receive. Haleluya. Haleluya. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. I receive.
Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan terdahsyat Yes. hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, Yes. terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Yes. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan Yes. dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I I receive. receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everything. Yes. Urapan, kuasa dan mujizat sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I I receive. receive. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat Yes. oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam Yes. pergerakan pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar Yes. dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai. Ya, kembali kepada Ibu Yeti Sulistiarini. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan. Terima kasih Ibu Yeti. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik, bisa dibuka Bu Yeti. Ya. Ya. Ya, silakan Bu Yeti. Bisa menyampaikan yang ini dulu, siapa yang bertugas untuk pengumumannya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Salam. Ya, shalom. Susunan acara ibadah CLCC mulai ini host disampaikan oleh Ibu Yeti Sulistiarini, worship leader pembicara Bapak John Sarbunan dari Kediri, doa profetik Ibu Joyce dari Surabaya, dan pengumuman disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Doa berkat oleh Bapak Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. Dan selesai.
Inilah susunan acara ibadah dari gereja CLCC. Sekarang pengumuman disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto Sidoarjo. Silakan Bapak Lukas Krisnanto, kami persilakan. Terima kasih Ibu Yeti yang sebagai host pada pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati. Semangat terus Ibu Yeti. Shalom Ya. Bapak Ibu. Salam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat Shalom. pagi semuanya. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor 081330692929 atas nama Marius Johannes.